Bali News, pemirsa, dampak dari pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada beberapa pembisnis dan pengusaha. Saat ini saya tengah bersama dengan Ibu Cok Mira SEMAP, owner Odenan sekaligus Ketua KSP Bali Satya Madani. Ibu Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sehat ya Bu? Sehat. Baik Bu, jadi dampak dari pandemi COVID-19 ini luar biasa ya Bu, terutama untuk pelaku usaha gitu ya, termasuk di Odenan Bu. Kemudian gimana Bu situasi dan keadaan Odenan saat ini di tengah pandemi COVID-19 Bu? Oke, kita sangat-sangat merasakan sekali ya, cuman kita baru merasakan di bulan April. Januari, Februari, Maret kemarin kita masih sangat bagus ya. Jadi di April, Mei ini ya, sampai Juni ini sudah sangat-sangat tidak bagus ya. Dulu pada waktu bom Bali ya, terus ada wabah-wabah penyakit yang lain, bahkan isu Gunung Agung mau meletus, itu kita tidak terpengaruh sama sekali ya. Jadi mungkin karena ini ada isu atau memang luar biasa ya, karena seluruh dunia ini yang mengalami. Jadi sampai tutup bandara itu terasa banget. Jadi memang menurut saya sih semua merasakan banget seperti itu. Baik Bu. Kemudian Odenan ini kan banyak ya Bu punya kerjasama dan reseller-reseller, itu bagaimana Bu? Mereka apakah masih tetap berjalan Bu? Nah, yang jelas mereka banyak mandat ya. Nah, tetapi kita karena kita banyak juga reseller kita yang online ya, mereka yang online masih tetap jalan walaupun tidak banyak banget ya. Nah, sekarang mereka itu kita arahkan semuanya ke online. Cuman sekarang yang beli juga karena tidak jarang keluar, kan orang kan nggak bisa ya, karena kita bermainnya di tekstil. Sekarang mau liatin ke siapa seperti itu ya. Jadi sekarang kita berkolaborasi nih sama KSP Bali Satya Madani ya. Kemudian kita membuka lapak ya. Jadi reseller kita, UKM kita ya, yang istilahnya mereka bisa buat kue, mereka bisa buat masakan. Di sana mereka kita bantu untuk memasarkan produknya ke para anggota, baik itu KSP BSM maupun anggota Odenan sendiri, seperti itu ya. Baik, berarti dia dari reseller itu banyak yang juga berhenti ya Bu ya, yang terkena dampak juga. Kemudian dari Odenan sendiri apakah juga sudah memasarkan via online Bu? Bagaimana maksudnya, apakah setelah pandemi ini ada gitu kan, kemudian ada inovatif nih untuk memasarkan online lebih gencar gitu misalnya? Iya, kita sebenarnya online sudah dari 2 tahun ini ya, sudah menjalankan online. Waktu sebelum ada pandemi COVID-19 ini itu gencar banget ya, banyak sekali orderan, orang pesan. Nah, itu terasanya kan seperti saya bilang tadi di bulan April sama Mei ya. Jadi online memang benar-benar sekarang itu sangat penting banget. Cuman banyak daripada anggota kita yang terutama ibu-ibu kan mereka itu gaptek ya. Jadi itu yang menjadi tantangan kita. Seperti itu. Tetapi sekarang kan jualan online nggak mesti harus, kita sarankan mereka untuk mulainya dari grup WA, grup FB seperti itu. Jadi nggak usah dah dulu ke muluk-muluk ya, karena juga anggota kita pokoknya siapa yang dekat kita, siapa yang memang nggak terlalu sulit jangkauannya, itu yang kita suruh pangsa pasar mereka seperti itu. Berawal dari yang dekat-dekat dulu ya. Kemudian Bu, selanjutnya ke bagaimana Odenan ini kerjasamanya dengan UMKM gitu kan Bu. Artinya bagaimana saat ini di tengah pandemi ini, apakah ada pengaruh juga gitu? Ya, dengan UMKM kalau kita kan untuk produk kita kan banyak dari UMKM juga ya. Kemudian batik juga kita buat sendiri ya. Ya ada pengaruhnya. Mereka bisa aja kerja ya. Cuman yang beli nggak ada. Yang beli berkurang gitu ya. Kalau bilang nggak ada nanti salah, karena kemarin bulan April kita masih terima seragaman ya. Seperti itu. Ya, jadi sangat keras sekali pengaruhnya. Kasihan mereka ya. Turunnya sampai 50% Bu? Bukan 50%, 80-90% loh ini. 90%. Iya, bahkan bisa sampai 1 hari itu bisa 0 kalau tekstil ya. Kemudian Bu, apakah dari tekstil ini punya inovatif atau kreasi lagi ya dari Odenan terkait buatan tekstil, mungkin yang saat ini masih ketren kan, semua orang harus pakai masker, mungkin itu Bu? Iya. Jadi kita juga kan selama ini kita selalu apa-apa itu kita buat suatu rencana ya. Nah, kemudian kita sudah tahu ada COVID-19 itu kan sudah dunia udah ini sekali ya, bahkan Indonesia, Bali pun ya. Nah, sekarang yang dibutuhkan itu kan masker. Nah, masker itu kan
sekarang masih dalam bentuk sederhana-sederhana banget. Mungkin nanti ke depannya semua, mungkin juga para UMKM ataupun pengusaha tekstil lain mungkin berinovasi dengan buat masker cantik-cantik yang apa namanya istilahnya misalnya pakai masker bawahnya apa, jadi matching dia biar matching ya, seperti itu. Kemudian mungkin juga bisa juga buat sesuatu yang unik-unik ya, misalnya apa sekarang yang kiranya produk itu murah ya, yang terjangkau lah, karena sekarang daya beli sangat rendah banget seperti itu ya. Artinya dari Odenan sendiri sudah melakukan hal-hal yang sudah dilakukan ya Bu untuk membackup ekonomi selama pandemi Covid ini Bu? Iya sudah ya, kita bahkan kemarin Odenan sama BSN kita malahan sumbang masker ya, kita target kita 10.000 ya masker ya, kita sudah ini 15.000, kita sudah sumbangkan 15.000. Terus kemudian karena banyak juga ada permintaan terutama untuk orang nyumbang masker kan sekarang banyak ya, dan kita juga bahannya kita punya ya, malahan itu. Nah kita selalu mandang wabah bencana itu dari segi positifnya, nggak selalu dari segi negatif. Pokoknya selalu optimis, apa nih yang harus saya lakukan gitu aja. Artinya keluarga Odenan juga sudah memberikan aksi sosial ya Bu ya. Iya. Kemudian Bu, Odenan sendiri kan bekerja sama dengan UMKM seperti yang tadi saya sampaikan. Bagaimana perhatian pemerintah Bu di tengah pandemi ini? Apakah ada? Saya harus bicara fair ya nih ya. Dulu pada waktu Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Bali ya, Bapak Gede Indra Dewa Putra ya, itu Odenan diperhatikan sekali sama beliau ya. Bahkan beliau sering memberikan apa namanya istilahnya pelatihan, seminar seperti itu, beliau kita undang, beliau mau seperti itu ya. Mungkin karena sekarang kadisnya masih baru, belum kenal sama kita ya, jadi belum seperti itu. Mungkin ada harapannya Bu kepada pemerintah, bisa langsung disampaikan? Harapan saya ya perhatikan UMKM, lebih memperhatikan UMKM, dekati kita karena kita mungkin juga agak gimana ya, agak yang jelas pendekatan ya, yang jelas saya sendiri selalu welcome ya, selalu positif ke pemerintah ya, selalu positif. Dan kita juga Odenan menaungi banyak UMKM, tolong dibantu ya, baik dari segi pelatihan, bantu pemasaran seperti itu. Dan kalau misalnya ada event atau apa, kita diundang lah seperti itu. Ya, baik Bu, mungkin kan bisa disampaikan Bu lagi satu kali, di tengah pandemi seperti ini tidak banyak ya para pengusaha yang tetap optimis Bu, yang bahkan mereka banyak mengeluh dan sebagainya. Ibu sebagai salah satu owner pengusaha yang tetap optimis, yang punya strategi-strategi untuk membackup ekonomi, bisa disampaikan Bu kepada masyarakat untuk tetap semangat. Iya, wabah, bencana, apapun itu ya, pasti akan menimpa semua orang ya, tergantung kita bagaimana menghadapinya. Jadi harus pertama optimis, harus selalu cari segi positifnya apa, kemudian kreativitas, kita harus selalu berkreasi, jangan diam saja. Inovasi itu penting. Kalau saya bergerak di bidang tekstil, inovasinya apa misalnya ya, inovasi produk, inovasi sistem kita dalam bidang SDM ya, kemudian di bidang apa namanya lagi pemasarannya gimana, itu yang harus kita benar-benar inovasi banget. Sekarang dalam zaman digital itu yang harus benar-benar kita manfaatkan. Jangan pesimis, harus optimis, karena nggak mungkin orang pesimis maju gitu aja ya. Baik Bu Cho, terima kasih, informasinya luar biasa sekali. Wow. Sehat selalu ya Bu. Ya, terima kasih Mbak ya. Baik pemirsa, demikian wawancara kami bersama Ibu Cho, owner Odenan. Demikian wawancara kami, saya Dewi Neri dalam program Bisnis Bali News. Sampai jumpa.